Pemirsa, tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional, dan Hari Batik Nasional 2016 kali ini adalah tahun ke-7 setelah batik Indonesia dikukuhkan UNESCO sebagai pusaka budaya lisan dan tak benda. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia serta juru kamera Rio Cornelianto langsung dari Museum Nasional Jakarta Pusat. Ya Sadrina, apa saja yang menarik di perayaan Hari Batik kali ini? Eliza, untuk memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada hari ini, memang Museum Nasional memamerkan sejumlah batik-batik Nusantara begitu sebagai warisan pusaka Indonesia, pusaka nasional juga dan juga pusaka dunia. Tadi menurut Eliza seperti itu, dan di sini Eliza mungkin bisa dilihat di belakang saya ada beberapa patung-patung yang sudah memamerkan. Di sini ada batik-batik, sejumlah batik yang dimiliki ataupun didesain oleh fashion designer beberapa ternama, seperti salah satunya Eliza, mungkin saya bisa menjelaskan di sini. Ini adalah salah satunya batik tekstil printing yang motifnya mungkin bisa dibilang motif pesisiran karena motifnya berwarna-warni dan tidak hanya terpaku satu motif saja seperti motif kayu. Ini cocok untuk Eliza mungkin jika berangkat ke kantor dan juga mungkin juga ke pesta, Eliza. Sementara itu di sini bukan hanya terkait dengan pameran baju-baju yang seperti ini, tapi juga ada kain-kain batik, kemudian juga ada boneka, tadi juga ada boneka batik dan juga interior-interior yang bernuansa batik. Sementara itu memang di sini harganya memang cukup terjangkau, yaitu sekitar Rp150.000 sampai dengan Rp375.000. Informasi sedikit, Eliza, di sini memang sedang ada pembukaan acara batik ini di Museum Nasional bersama dengan Menteri Pemberdayaan Manusia dan juga Kebudayaan Puan Maharani. Begitu, Eliza. Ya, Sadrina, saya lihat Anda dikelilingi dengan batik-batik cantik dan juga menggunakan ya itu batik cantik. Nah, ini batik apa sih atau jenis-jenis batik apa saja yang ada di sana, Sadrina? Eliza, benar sekali, seperti yang saya pakai saat ini adalah motif dari pesisiran begitu, karena warnanya ini berwarna-warni, bukan hanya satu tema saja. Tapi untuk mengetahui lebih lanjutnya, saya sudah bersama dengan salah satu pengusaha batik di sini, dengan Ibu Istu begitu ya. Ibu Istu, di sini ada berbagai macam batik semuanya di sini. Batik-batik apa saja? Jenis-jenis apa saja, Ibu, yang ada di sini? Ya, kebetulan pada hari ini memang kita merayakan Hari Batik Nasional yang dipusatkan di Museum Nasional. Ini merupakan kesempatan yang baik buat kita untuk mengetahui produk budaya kita, yaitu batik. Di sini pasti dapat dilihat batik yang asli, di mana batik yang asli adalah hanya terdiri dari 3 macam, batik cap, batik tulis, dan batik cap dan tulis yang dikombinasikan. Nah, kemudian itu dipadukan dengan atau di-create dengan berbagai bentuk, bisa dengan baju, bisa dengan boneka-boneka, bisa sebagai desain interior dan sebagainya. Oke, Ibu, ini terkait dengan kain yang Ibu pegang nih. Ini seperti apa, Bu? Ini motif apa? Dari mana asalnya begitu? Bisa dijelasin? Yang ini adalah motif klasik. Jadi batik itu kita sering membedakan di dalam 2 klasifikasi. Batik yang penuh dengan filosofi biasanya memang diciptakan oleh anggota-anggota kerajaan atau keraton. Kemudian yang kedua adalah batik pesisiran yang biasa disebut sebagai batik rakyat. Itu dibuat seperti yang Mbak pakai ini adalah batik pesisiran. Dia lebih kaya warna atau colorful. Tapi kalau batik klasik keraton biasanya hanya menggunakan 2 warna, yaitu coklat hitam atau coklat putih hitam. Itu dari pewarnaan alam yang diambil dari kayu mahoni dan buah saga. Oke, Ibu, terkait dengan perkembangan batik saat ini, menurut Ibu banyak nggak sih masyarakat Indonesia sekarang yang sudah memakai batik begitu, dan kemudian apa jenis motif apa yang biasanya banyak dipakai, Ibu? Ya, sebetulnya animo masyarakat di dalam menggunakan batik sudah bagus sekali. Hanya kemudian perlu diarahkan, sebetulnya sudah memakai batik yang benar-benar produksi dari batik asli, atau hanya sebagai motif batik yang ada di tekstil yang diproduksi oleh industri tekstil. Nah, yang
sangat disarankan, sangat kami sarankan bahwa masyarakat Indonesia mengetahui betul mana produk batik yang asli dan produk dari tekstil motif batik. Kalau tekstil motif batik bisa diproduksi oleh negara mana saja, tetapi batik yang diakui oleh UNESCO adalah batik yang dibuat secara handmade. Secara handmade itu hanya ada di Indonesia dan kita patut berbangga bahwa kita mempunyai warisan budaya yang sedemikian kaya dan inilah yang kita perlu dukung bagi para pengrajin untuk bisa terus melestarikan budaya kita melalui batik. Oke, siap. Terima kasih Ibu Isti informasinya. Semoga batik Indonesia ini bukan hanya berkembang di Indonesia, tapi di mancanegara, Ibu. Eliza, ini bukan hanya mengenai batik-batik ini saja, tapi di sini juga ada bagaimana nanti ada pameran pemeragaan juga ya, pemeragaan untuk membuat batik begitu dengan menggunakan lilin, kemudian juga dengan pola-pola cat begitu ya, Ibu ya. Dan ini dapat Eliza, mungkin juga pemirsa juga dapat ke sini dari tanggal hari ini 2 Oktober hingga 9 Oktober 2016 mendatang di Museum Nasional. Demikian Eliza. Baik, terima kasih Sadrina Evanalia untuk informasinya.